saya udah malam minggu lagi dan siap-siap membuat konten-konten terbaru gitu untuk menemani kalian yang masih jomblo gitu. Oke, gimana sikapnya nih bro? Doakan selalu kalian dapat rezeki yang banyak dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Seperti biasa ya, kita react manja. Tanpa basa-basi lagi, kita ke intro. 1, 2, 3, mulai. Tentang masalah nggak rela. Ini suara Ustadz Hanan Ini Atak ya. judul Merelakan diambil yang dari bukan jodoh. Oke, kita dengar. pemahaman atau Kali-kali kita tafsir pengajian terhadap gitu, boy. surat Asy-Syarah atau surat Al-Insyirah. Oh ya, Al-Insyirah. Karena memang seperti yang saya sampaikan pada pekan yang lalu dan beberapa pekan sebelumnya, kalau acara tongkrongan ilmu kita di Rabu malam akan coba kita bedah. Gue sebenarnya belum pernah ya ngikut kajiannya Ustadz Hanan Ataki, apalagi semenjak kasus yang kemarin itu kan. Ustadz Hanan Ataki jadi ya kayak bersyahadah gitu lah ya kan. Tapi ya whatever lah. Pokoknya bagi kalian yang udah pernah ngikut kajiannya Ustadz Hanan Ataki, langsung tulis kolom di komentar Ayat-ayat atau surat-surat yang populer di masyarakat, dan itu kita coba Oke, malam jadikan minggu ngaji semacam gini boy, harus gitu lah. standar ataupun quote ataupun petunjuk dalam hidup kita. Oke, apa tuh Ustadz? Kalau sebelumnya kita membahas tentang surat Ad-Duha, Duha. surat yang bercerita tentang galau, sedih, ngerasa sendiri, terus motivasi untuk tetap berserah kepada Allah, Harus. Allah nggak pernah ninggalin kita, dan seterusnya dan seterusnya. Pada malam ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari surat Ad-Duha, yaitu surat Al-Insyirah atau juga dikenal dengan surat Asy-Syarah. Judulnya memang agak sedikit bebas, yang jelas nanti temanya akan berkaitan dengan surat tersebut, tentang gimana caranya biar sesuatu yang bikin kita tadinya nggak rela jadi rela. Waduh, berat juga. Gimana caranya kita rela juga, seseorang yang dekatnya dengan kita, tapi nikahnya sama orang lain. Cie. Bagi kalian yang ngerasa kayak gitu ya, waduh, agak berat sih boy, emang ditinggal nikah gitu kan. Aduh, lanjut. Soalnya saya juga nggak rela. Enak aja. Iyalah Ustadz, enak aja ya kan. Gimana caranya kayak gitu? Maaf ya, saya belum pernah ngerasain sakit sejauh itu, sedalam itu. Waduh. Sesakit-sakitnya saya masih ada obatnya. Asik. Apa tuh Ustadz obatnya? Udah terobati. Apaan sih? Gimana caranya kita bisa rela kalau pas kita berdoa minta sesuatu, Allah malah ngasih kita ujian. Pastilah ya. Kita lagi getol-getolnya meminta kepada Allah tentang sesuatu yang kita lagi kepengenin banget. Tiba-tiba Allah malah ngasih yang sebaliknya. Banyak ya memang kayak gitu boy. Ya pokoknya ketika kita berdoa kepada Allah gitu, kemudian kita lagi rajin-rajinnya saling mendekatkan diri kepadanya, kemudian kita tidak langsung dijawab gitu doa dan harapan kita, hajat kita, tetapi diberikan ujian-ujian seperti yang Ustadz Hanan Ataki ini bilang. Lanjut. Gimana caranya biar kita rela kalau kita ditolak? Aduh, berat dengan banget ini. Bahasa yang lembut. Ditolak dengan rasa lembut gitu, dengan bahasa yang lembut gitu. Gimana tuh konsepnya? Kalau kita ditolak dengan alasan-alasan yang kadang-kadang nggak masuk akal. Kalau kita ditolak alasannya misalnya kayak kita kayaknya nggak cocok, soalnya hitung-hitungannya nggak dapat misalnya. Ya biasanya ini sering dilakukan sama pasangan ya kental dengan tradisi ya, terutama Jawa. Atau karena mitos-mitos tertentu. Nah ya kan, mitos. Atau orang tuanya kayak nggak sreg gitu sama kita, padahal kita udah berjuang untuk caper-caperan habis-habisan, modalnya juga udah keluar banyak, tapi ditolak. Gimana caranya kita rela atau lega? Ya harus rela lah. Gimana biar kita lega
Kalau kita ke masjid pakai sendal eger, Iya, pulangnya iya. nyeken. Siapa nih? Banyak Ustadz, banyak. Terus banyak yang jawabannya politik gitu, nggak usah dibaca. Nah, gitu-gitu deh. Ada beberapa yang agak-agak unik. Oh, pertanyaan Tapi yang paling unik ini, yang Boy. tadi. Ini pertanyaan konsepnya. Kita udah kegeeran banget dia dekat sama kita, tapi jadiannya sama Sama orang yang lain. lain. Dan orang lain itu bukan Sakit, siapa-siapa, teman. sakit banget. Temen lagi. Itu jahat banget. Tuh, weh. Gip. Tuh kata Ustadz Hanan Ataki jahat tuh. Bocah-bocah yang punya teman malah kalian apa namanya nikung temennya tuh. Dengerin tuh, jahat lu. Gimana caranya kita bisa rela? Pernah nggak teman-teman mencoba untuk melakukan sesuatu yang kita tuh udah siap-siap bakal gagal? Apa tuh Ustadz? Kayaknya bisa dipastiin nggak akan berhasil. Contoh, kita kayak mau ngedatangin seorang calon mertua Asik. yang anaknya itu idola kampus banget, Waduh, sulit atau tuh, sulit. idola sekolah, atau teman masa kecil kayak Spider-Man atau apalah. Apa Terus tuh, kita kayak yakin banget bahwa kita tuh bukan standar orang tuanya dan pasti kemungkinan besar akan Ditolak. Cuman kan nggak ada salahnya juga untuk mencoba ya. Hmm. Nah, ternyata ditolak beneran. Nah, gimana rasanya tuh? Apakah kita bisa benar-benar lega dan nggak dendam sama dia? Apakah kita benar-benar bisa ngerasa lega dan akhirnya bisa maafin orang tersebut? Ya, harus Kalau maafin dia lah tetap. misalnya ngezolimin kita, ngejailin kita, Ya. ngecurangin kita, nikung kita. Nah itu. Yang terakhir agak berat sih. Yang misalnya dia kayak memfitnah kita, ngomongin kita, mengkomen dengan hate di akun kita, Waduh. meng-kick kita di grup atau nge-block kita di nomornya. Nah, gue suka dari Ustadz Han Atak itu seperti ini guys. Jadi beliau itu ketika berceramah gitu kan, isi kajiannya itu relate dengan pemuda-pemuda zaman sekarang. Bisa nggak kita lega, kita rela, terutama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena ada Harus orang rela. yang mungkin sering nggak rela dengan perlakuan manusia, tapi dia masih berusaha untuk rela dengan ketentuan Allah. Yang parah tuh sampai ke Allah juga nggak rela. Waduh, gimana tuh? Dia nggak rela ketika Allah memberikan dia satu ketentuan. Bahkan nikmat pun kadang nggak rela. Dikasih nikmat sekian dia berharapnya lebih. Dikasih nikmat begini dia berharapnya begitu. Dikasih fisik yang ini dia berharapnya kayak gitu. Dan seterusnya. Kadang-kadang masalah rambut aja dia nggak rela. Ya namanya nggak bersyukur ya Boy ya. Apapun yang kita terima dan kita rasakan saat ini ya harus kita syukuri, karena ini sebuah karunia dari Tuhan. Belum lagi nanti masalah kulit. Hitam, Ustadz. Kulit. Beda dengan mungkin kalau yang masalah-masalah, katakanlah misalnya kayak sesuatu yang sifatnya karena usaha kita kayak berat badan atau jerawatan atau apa. Iya itu Ini bisa kan relatif bisa ya. dirubah Tapi gitu kalau Ustadz. Nah, emang udah takdirnya kayak gitu, dia nggak rela. Termasuk dia nggak rela dengan ketentuan Allah, dia seorang laki-laki sehingga dia pengen Waduh. jadi ya transgender gitu, Ya, pengen transgender, jadi LGBT. cewek, terus dia cewek pengen jadi cowok. terus dia bingung gitu, kok dua-duanya nggak enak ya, terus jadi saya jadi apa gitu kan. Nah, ini Labil nggak rela gitu kan. Labil Anda labil. Nah ini semuanya adalah tentang syarhus sadar, Berlapang dada. berlapang dada. Pertama yang paling penting adalah berlapang dada terhadap ketentuan Allah, Harus yang kalau nomor satu guys. dalam ya, bahasa guys. fikihnya kadang disebut dengan istilah takdir, Takdir. Takdir. atau berlapang dada dengan sikap-sikap orang kepada kita. Contohnya Seberapa besar lapang dada kita sehingga dada kita itu muat dengan kesalahan orang. Makin lapang, makin banyak kesalahan orang yang muat di dalam dada kita. Nggak sampai bikin kita nyesek. Jadi ada kesalahan masih lapang, nggak nyesekin kita. Jadi kita masih santai kan. Orang kalau lapang, sebutlah kita kayak di sebuah ruangan atau di mobil aja nih. Nah, ini analoginya Kebenaran guys. mobilnya Guys. Mobil city car yang Waduh, memang Honda dua city row car. gitu. Seatnya cuma 4 orang. Nah, kalau masuknya cuma kita driver nih, masuk satu orang teman, kita merasa sempit nggak? Enggak, masih Enggak. Atau masih kita luas. jadi penumpang sama driver, masuk seorang teman masih biasa. Masuk yang ketiga jadi 4 orang sekarang masih biasa. Masuk yang kelima, yang keempat jadi
5 orang, mulai agak-agak gimana gitu, Ya, apalagi duduk mulai di agak belakang penuh. kan ya. Nah, kebayang nggak kalau mobilnya bus Waduh, gila banget. Kalau Banyak itu, mobilnya banyak ustadz Sitika yang bisa masuk. yang mungkin cuman muat 4 orang nyamannya, terus diisi 5 orang, jadinya gimana? Nggak nyaman kan? Overload. Tapi kalau bus diisi 5 orang, Nyaman banget. masih nyaman, leluasa, karena emang isinya harusnya 35, 40. Nah, artinya dada kita itu sesek tergantung kelapangannya, bukan tergantung masalahnya. Oh gitu. Ada orang yang masalah sepele bikin dia nyesek. Apa tuh Ustadz? Ada orang yang masalahnya udah luar biasa, dia masih kayak biasa-biasa aja. Banyak. Kenapa? Bedanya bukan masalahnya, tapi yang membedakan itu adalah syarhus sadarnya, lapang dadanya. Ada orang ketika diomongin dengan satu komen negatif, hate yang masih wajar lah ya, cuman kayak misalnya bilang ria gitu doang, dia udah langsung rame gitu, udah langsung di replay, langsung terus dia kayak ngedebat gitu, langsung di blok, langsung dia kalau perlu akunnya juga ditutup, dia nggak mau pakai lagi Instagram pundung Lebihan gitu, banget, pundung Visosmed misalnya. Ini gara-gara apa? Gara-gara ada satu haters yang satu kata doang, ria, sombong. Ini artinya bukan masalahnya terlalu besar, tapi dadanya mungkin belum lapang. Dan itu masih juga sempit, berlaku guys. kepada pasangan, berlaku kepada keluarga, berlaku kepada orang tua, berlaku kepada guru, berlaku kepada banyak urusan hidup kita. Kadang-kadang satu kata bikin kita nyesek. Tapi ada orang lain yang udah 1000 kata dan katanya semuanya bold, dia biasa-biasa aja. Kenapa? Mungkin 2 kemungkinan. Dia orangnya cuek, orang yang nggak mau ngikutin kayak gitu-gitu, dan itu juga bisa jadi buah dari kelapangan dada, atau kemungkinan kedua adalah dia dadanya emang lapang. Wih, keren. Hatinya emang lapang. Lapang. Sehingga salah satu yang kita selalu doain itu apa? Rabbi Syrahli sodri. Malah sebelum yang lain-lain, Rabbi syrahli sodri. Inilah yang diminta oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa diutus kepada Firaun. Nah ini boy, sejarah Allah boy. berfirman di surat Toha, idhab ila Firaun innahu tagha. Pergilah kamu kepada Firaun, dia itu jahat banget. Tagha itu jahat banget. Tagha itu zalim banget. Tagha itu durhaka. Tagha itu sangat sombong. Tagha itu udah luar biasa kejahatannya. Bukan lagi orang yang kejahatannya masih wajar, udah di atas wajar, namanya tagha. Di atas orang jahat berarti ya. Firaun itu luar biasa jahatnya. Apa kata-kata Musa? Musa nggak bilang ya Allah beri saya senjata. Karena kalau Musa minta senjata, Allah bakalan kasih senjata yang bisa ngalahin Firaun. Musa nggak bilang ya Allah kasih saya misalnya harta supaya saya bisa ngebeli semua kekayaan Firaun, kekuasaan Firaun saya bayarin aja lebih daripada Korun. Malah yang diminta oleh Musa dalam misi yang sangat berat itu apa? Qala Rabbi syrahli sadri. Itu pertama yang diminta sama Musa. Musa berdoa setelah Allah memberi dia perintah, kata Musa, Rabbi syrahli sadri. Ya Allah lapangkan dada saya. Amin. Baru yang kedua, wa ya. yassirli amri. Ya Allah mudahkan urusan saya. Jadi kalau dadanya udah lapang, maka urusannya jadi mudah. Amin. Kalau dadanya udah lapang, maka hidupnya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hubungan dengan pasangannya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hubungannya dengan partner atau teman kerja, tim bisnis kita jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka teamwork kita dalam suatu usaha sosial, gerakan dakwah atau apapun jadi mudah. Wa yassirli amri. Baru setelah itu, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Selesai? Belum. Yang kita nggak bacain, yang keempatnya, waj'alli waziran min ahli Haruna akhi. Dan beri saya juga seorang pendamping yang dia pintar ngomong dan dia itu lebih ngerti realitasnya, lebih tahu apa yang terjadi di sana. Saudara saya Harun, supaya kami bisa sama-sama berdakwah kepada di sisimu ya Allah. Jadi yang pertama banget diminta oleh Musa menghadapi Firaun aja lapang dada. Kenapa? Karena kalau Allah kasih kelapangan dada untuk Musa, kejahatan Firaun itu nggak bikin Musa nyesek. Kebayang ya, orang yang lapang dada diperlakukan oleh Firaun aja masih belum nyesek. Gimana kalau suaminya bukan Firaun? Kan banyak ibu-ibu atau istri-istri bertanya, Ustaz gimana menghadapi suami yang pemarah, suami yang galak, suami yang nggak setia, suami yang suami. Sekian banyak kesalahan suaminya. Lebih besar mana dengan kesalahan Firaun? Banyakan Firaun. Pastinya lebih besar Firaun. Dan kita nggak membandingkan suami dengan Firaun ya. Artinya emang
Ya jauh lah, insya Allah. Ini bukan Sabar, dalam laki-laki sabar. dalam niat membandingkan. Tapi kalau kesalahan Fir'aun aja dengan kelapangan dada, Musa tidak pundung, Musa tetap bisa bersabar, Musa tetap bisa menuntaskan misi dakwahnya, berarti lapang dada itu penting banget dalam hidup kita, teman-teman. Pasti. Sampai dengan kelapangan dada bisa menghadapi orang sekelas Firaun, berarti kan lapang dada itu penting banget ya. Iya, betul. Yang kalau di bawah Firaun pasti akan lebih lega lagi nih. Di Firaunin aja lega, di Firaunin. Misalkan Firaun diperlakukan oleh Firaun aja masih lega. Itulah yang diminta oleh Musa. Ini menandakan bahwa lapang dada itu salah satu doa yang paling penting untuk kita baca. Masya Allah. Bukan cuman pas mau ngomong di depan kita baca Rabbi syrah li sadri, kapan aja. Wah, begitulah apa yang disampaikan oleh Hanan Attaqi gitu kan, mengenai lapang dada. Ya gimana ya, memang agak sulit gitu ya. Makanya tadi Ustadz Hanan Attaqi dengan analogi yaitu tentang kisah Nabi Musa yang berlapang dada dengan kejahatannya dari Fir'aun gitu. Fir'aun aja ya kan yang disebutkan dalam Al-Quran adalah togo gitu, the real jahat gitu kan. Itu Nabi Musa masih sangat masih menerima dengan lapang dada gitu kan. Jadi artinya bahwa memang lapang dada itu atau mengikhlaskan, merelakan sesuatu itu sangat penting gitu. Walaupun memang agak berat, tapi step by step yang penting kita sungguh-sungguh dan benar-benar ikhlas, ya pasti semuanya akan mudah dan gampang gitu. Ringan lah ya kan istilahnya. Makanya nih buat teman-teman semuanya nih yang di rumah malam ini, malam minggu gitu kan, kemudian kalian keluar dan melihat banyak sekali pasangan-pasangan pacaran lah, kalian bukan orang yang merugi, tetapi kalian adalah yang untung. Apalagi kalian melihat video ini, insya Allah untung banget kalian. Mencobalah mulai dari detik ini untuk mengikhlaskan, merelakan ya kan, hatta dengan masalah percintaan gitu. Karena dengan kita rela, insya Allah hati kita gak nyesek gitu. Hati kita semakin lapang dan semakin bisa menerima apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Oke, gitu aja lah bro semuanya. Kita sambung di malam minggu selanjutnya di React Manja. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, comment, and subscribe. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya dan khususnya bagi gua. Oke, see you next time. Salam and peace.